Hai teman pemilih, bagaimana kabar hari ini? Jumpa lagi dalam podcast KPU Provinsi Kalimantan Tengah bersama saya Emma Fajrina. Hadir bersama saya tim seleksi anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah periode 2023-2028. Bisa kita perkenalkan Bapak Suparman dan Ibu Tresia Kristiana, betul? Oh ya. Apa kabar Bapak, Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, saya langsung aja ya Pak Ibu, saya nanya. Nanti mungkin bisa bergantian menjawab. Tim sel ini sudah ditetapkan dan sudah mulai bekerja. Bisa diceritakan Bapak Ibu proses penetapan ini seperti apa? Baik, terima kasih. Menghadapi pemilu 2024 dan kebetulan masa anggota KPU yang sekarang kan berakhir, maka dibentuk tim sel sebagaimana yang sudah dilakukan periode-periode sebelumnya. Mekanismenya memang pendaftaran memang dibuka oleh KPU RI untuk menjadi tim seleksi, dan memang untuk seleksi tahun ini tidak dilakukan tes, jadi hanya nama-nama masuk baru KPU RI menyeleksi siapa-siapa yang dirasa kapabel untuk menjadi tim sel provinsi di seluruh Indonesia, dan kebetulan kami masuk tim sel di Provinsi Kalimantan Tengah. Begitu mekanismenya. Oke, baik. Bisa diperkenalkan Pak, timnya siapa saja dan kedudukannya dalam tim sel? Ya, baik. Tim selnya di seluruh Indonesia berjumlah 5 orang, yang komposisinya adalah ketua dan sekretaris. Untuk dari Kalimantan Tengah, ketuanya Dharma Nasir dari Universitas Palangkaraya, sekretarisnya Zainab Hartati dari IAIN Palangkaraya, dan anggotanya Bu Tresia dari Unkrip, dari Unkrip, dan saya dari Universitas Palangkaraya, dan satu orang Nur Rahman Ramadhani, sebenarnya juga akademisi dari Kota Waringin Timur, dan dia sekaligus pengacara. Dia mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Kota Waringin Timur. Ya. Oke, siap. Baik, untuk program kerja tim sel anggota KPU Provinsi ini apa saja yang sudah dijalankan dan ke depannya seperti apa Pak? Saya juga. Terserah, nanti bisa ke Ibu juga mungkin. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi memang mungkin mempertegas kembali apa yang disampaikan oleh Pak Suparman tadi, bahwa pada dasarnya kami untuk bisa bekerja itu awalnya adalah berdasarkan pengumuman ya. Jadi pengumuman keanggotaan tim seleksi yang dikeluarkan oleh KPU RI, itu pengumuman nomor 1 SDN 12/PU 04/2003 tentang penetapan keanggotaan tim seleksi ini untuk 20 provinsi. Nah, untuk Provinsi Kalimantan Tengah seperti yang disampaikan Pak Suparman tadi, bahwa pada dasarnya kami terdiri dari 5 orang. Kemudian ada penetapan tentang SK untuk ketua dan sekretaris. Jadi itu alur kerja kami. Jadi untuk bekerja itu secara kebersamaan semuanya memang ada strukturnya. Jadi ada ketua dan sekretaris. Nah, program kerja yang kami lakukan itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh KPU Pusat ya. Jadi KPU Pusat itu membuat semacam surat keputusan tentang jadwal kegiatan seluruh untuk 20 provinsi yang mengikuti gelombang pertama kemarin ya di Jakarta. Jadi kita ada terjadwal tentang kegiatan pelaksanaan seleksi ini, mulai dari pengumuman ya, kemudian sampai kemarin tahap terakhir, bukan tahap terakhir, maksudnya tahap pertama itu adalah seleksi tes tertulis ini harus tahap pertama. Jadi semua rangkaian itu memang diatur di dalam keputusan KPU RI tentang penjadwalannya. Jadi memang ada surat keputusan yang ditetapkan oleh KPU RI itu tentang jadwal tahapan seleksi calon anggota. Jadi seluruh Indonesia itu serentak, terutama untuk 20 provinsi yang kemarin kita dilatih di Jakarta. Iya, baik. Menurut Bapak dan Ibu, ini kan sudah masuk di seleksi tertulis ya. Animo masyarakat sendiri terhadap pendaftaran calon anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah ini seperti apa, Bu? Bapak. Baik, terima kasih. Memang kami bekerja sudah dibuatkan juknisnya dari pusat, jadi ada tahapannya. Tahap pertama itu pendaftaran. Pendaftaran itu dilakukan melalui IT yang disebut dengan Syabba. Tapi dengan demikian juga mereka juga harus memasukkan hard copy-nya kan begitu. Memang animonya sangat luar biasa. Pendaftaran
yang memasukkan ke Siakba itu hampir lebih 500. Oh, lebih 500 ya, Pak? 500, namun yang mengisi ke Siakba itu hanya ada 130 sekian, tapi yang mengumpul berkasnya hanya 80 orang. Yang menyerahkan berkas hanya 80 orang. Memang dari beberapa analisis dan dari beberapa informasi, ternyata informasi ini ada anggapan yang mungkin pemahaman orang yang berbeda, dikiranya mencari pegawai, sehingga anak-anak muda yang berumur 20-30 itu banyak sekali yang mendaftar. Iya, betul, Pak. Untuk mencari tim sel. Betul, informasi yang saya dapat juga banyak yang memang usianya misalnya 29, 25 tahun yang betul, Pak. Sementara prasyaratnya minimal 35 tahun. Itu. Tahapan yang sudah kami lakukan setelah pendaftaran, kami menyeleksi kelengkapannya. Ternyata dari semuanya itu, karena memang tahapannya ada seleksi berkas dulu. Seleksi berkas itu kelengkapan dari berkas itu. Di situ sudah ada persyaratan sekitar 16 rasanya. Tapi 16 itu secara umum masih terbagi dua. Kalau pegawai negeri mungkin lebih banyak. Betul, Yang Pak. non pegawai lebih sedikit kan. Iya. Itu setelah diseleksi, termasuk masalah umur, maka yang lolos persis 50. Persis 50 dulu. Iya. Sementara memang yang boleh mengikuti tes selanjutnya itu hanya memang ditetapkan 50 pertamanya. Iya, betul. Belakangan ada perubahan lagi, ditetapkan 100 gitu. Tapi karena kita sudah mencukupi dari pendaftar minimal 2 kali kebutuhan, maka kami tidak membuka kembali. Perpanjangan pendaftaran. Dari 50 orang itulah baru mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tes CAT, psikologi. CAT ini ada 2, pilihan ganda dan esai, ditambah dengan psikologi. Nah, dari sini nanti akan terpilih gitu ya, akan dipilih ya, bukan terpilih, akan dipilih 20 orang. Oh, menjadi 20 besar itu, Pak. Besar. Nanti setelah 20 besar akan dilakukan lagi tes, yaitu tes kesehatan dan wawancara. Nah, wawancara di sini kan akan dilihat kapabelnya. Wawancara itu sendiri dilakukan di Palangkaraya juga. Tim sel. Oh. Oleh tim sel. Nanti dari wawancara kesehatan dan wawancara itu nanti akan terpilih Menjadi 10 dan itu yang akan diajukan ke KPU RI. ya. Nanti menentukan 5-nya KPU RI. Jadi KPU RI sudah punya instrumen untuk memilih 5 itu. Instrumennya ada di sana. Jadi bukan wewenang kami. Wewenang kami hanya sampai 10 orang itu. Oke, siap. Mungkin Ibu mau menambahkan? Baik, terima kasih ya. Wah, saya coba untuk menambahkan. Jadi kalau tadi dipertanyakan bagaimana animu masyarakat ya. Jadi sejak kami mengumumkan pada tanggal 11 Februari 2023 per jam 19 itu pelamar yang membuka Siakba sesuai di ketentuan KPU pusat, pelamar itu melakukannya melalui Siakba. Jadi Siakba itu semacam akun yang didapatkan oleh orang yang ingin mendaftar menjadi Anggota KPU. Nah, itu jumlahnya pertama kali buka itu sudah terdaftar 233 orang. 233. 223 orang pelamar, namun memang mereka belum mengupload data atau dokumen yang diperlukan, bahkan mereka juga belum mengisi datanya di situ. Mungkin sekedar untuk melihat ya informasi ini atau penerimaan calon anggota KPU yang dilakukan di tahun 2023, 2028. Memang sedikit ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, terakhir sebelum kita menutup pelamar itu atau orang yang Pendaftaran itu jumlahnya sampai 473 orang. 473 orang. Iya, jadi 473 orang itu ada 183 orang perempuan, kemudian ada 290 orang laki-laki. Namun karena persyaratan tidak hanya sekedar mengupload kemudian mengisi biodata, tetapi mereka juga wajib mengantarkan soft copy-nya kepada tim sel. Nah, maka pada saat terakhir kemarin sebelum kita melakukan penilaian atau penseleksian berkas, itu terdapatlah 80 orang yang mendaftar, kemudian terpenuhi secara administrasi sebelum kita melakukan penilaian. Nah, dari 80 itu barulah kita lakukan seleksi mulai dari administrasinya,
Karena dalam penilaian itu tidak hanya sekedar mengantarkan, kali kita harus meneliti Iya, betul, Bu. itu sah, sesuai, baru kita bisa nyatakan yang bersangkutan masuk dalam tahapan penilaian. Iya, Jadi setelah kita pisahkan itu masuk ke dalam tahapan penilaian, dari 80 itu ternyata 50 orang yang memang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU RI. iya. Nah, kami memang membuat suatu penilaian itu bukan kita ya Pak, jadi itu sudah ada patokannya, ada pedomannya. Ada pedoman. Ya, Ya, betul. pedoman penilaian itu bahkan sempat terjadi perubahan 2 kali ya. Jadi penetapan yang pertama itu berdasarkan keputusan KPU nomor 61 kalau tidak salah ya, dia berubah menjadi 117. Tapi kami sebagai tim seleksi berupaya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga 50 orang yang terpilih itu adalah memang berdasarkan standar yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Jadi 50 orang itulah kemarin yang Seleksi tertulis. tertulis BKD ya, CT kerjasama dengan DKU, karena memang di sana Tersedia. peralatannya Iya. 50 orang. Namun sayangnya dari 50 orang itu satu tidak hadir pada saat pelaksanaan. Akhirnya yang memang kita mengikuti tes itu 49. Oh, jadi 49 orang, Bu ya. 49 orang ini nanti yang akan ditindaklanjuti dengan tes psikologi. Nah, nanti setelah tes psikologi, kemudian kita juga memberikan penilaian terhadap tes tulis esainya. Jadi tes esai itu nanti kami berlima akan menilai kembali dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, nanti akan terpilihlah setelah itu ya 20 orang ini nanti yang akan mengikuti tes wawancara dan tes kesehatan. Baik. Jadi ada rangkaian lagi setelah tes wawancara dan kesehatan, barulah kita dapatkan 10 orang sesuai dengan ketentuan. Nah, itulah yang akan kita antar ke pusat. Baik, Ibu. Kami berupaya memenuhi ketetapan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI ya. Jadi itu semuanya adalah dasar hukum kami melaksanakan kegiatan seleksi ini. Jadi bukan karena keinginan orang per orang, Iya, betul. sekelompok orang, Iya, tetapi kami taat kepada aturan. Nah, dan kita berupaya juga mudah-mudahan yang terseleksi nanti yang memang namanya kita hantar ke sana benar-benar bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang anggota KPU di tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Baik. Benar-benar yang yang mempunyai kemampuan sesuai dengan aturan yang Iya. Baik, Ibu. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, mungkin saya mau nanya sedikit nih, Bu. Bisa diceritakan atau bisa disampaikan bagaimana ini kan tim sel ini kerjanya provinsi ini kan 3 bulan ya, Bapak Ibu. Nah, selama tahapan yang sudah dijalankan ini kan kerjasamanya sama KPU provinsi nih, sekretariatnya tepatnya. Menurut Bapak dan Ibu, kinerja sekretariat sendiri kepada tim sel ini seperti apa? Silakan Bapak atau Ibu. Artinya begini, kami dalam bekerja kan perlu fasilitas, perlu pelayanan dan lain sebagainya, dan semua itu sudah terpenuhi. Artinya setiap keinginannya memang sesuai standar ya. Misalnya kita rapat kan rahasia, memang harus tertutup, makanya kami meminta tempat yang tertutup itu selalu dipenuhi oleh sekretariat. Iya, baik Bapak Ibu. Mungkin Ibu juga mau menambahkan? Baik, terima kasih ya. Namanya juga dinamika ya. Iya, Kita memang berharap tersedia selengkap-lengkapnya, tapi kita juga tahulah bahwa dengan waktu yang cukup singkat untuk mempersiapkan segalanya, sementara juga kita memang membutuhkan tempat yang mungkin nyaman, kemudian representatif yang juga bersifat rahasia. Tapi di samping ada kendala, tapi juga kami dimudahkan. Artinya terutama untuk koordinasi antar kami tim sel dengan sekretariat, kita membuka komunikasi 24 jam ya dengan menggunakan WhatsApp gitu ya. Kemudian kita juga sebenarnya tidak terhubung hanya dengan tim sel sekretariat tim sel, tapi juga se-Indonesia. Jadi itu juga punya WA group yang memang melibatkan 20 provinsi untuk mengetahui misalnya apa sih hambatan yang kami hadapi di di provinsi Kalimantan Tengah gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, kita bisa bertanya di sana, kita bisa mengungkapkan apapun, dan memang KPU RI itu welcome sekali ya Pak. Apapun hambatan yang kami hadapi bisa bahas di sana dan ada solusinya untuk kami membuat satu keputusan. Meskipun mungkin ya kalau dari sarana prasarana mungkin setiap daerah berbeda ya. Tapi pada dasarnya kami menerima karena apapun misalnya kelemahan dengan tempat yang mungkin kurang
kurang dalam arti kata kerahasiaannya Iya, sulit kami dapatkan, tetapi difasilitasi juga. Jadi kadang-kadang kami minta tempat yang memang sifatnya rahasia yang hanya boleh diketahui oleh tim Timsel. Jadi sekretariat Timsel menyediakan. Baik, Mbak. Ada kelemahan itu, tapi kami juga ditutupi dengan mereka memfasilitasi kami mendapatkan ruangan yang sesuai kita inginkan lah ya Pak ya. Pertama untuk keputusan-keputusan penting dan di tahap-tahap Baik. seleksi yang dilakukan. Baik, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir dan mampir di sini, sudah memberikan informasi juga kepada teman-teman pemilih. Sukses selalu dan sehat Bapak Ibu. Amin. Baik, demikian podcast kita kali ini. Terima kasih bagi teman-teman pemilih, semoga bermanfaat informasi yang telah disampaikan. Akhir kata, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng di kanal YouTube KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Bye-bye.